Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita semua bisa berjumpa kembali di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita di kelas 6 ini. Yang dahulu kalian sudah di kelas 5 sudah belajar online. Sekarang kita lanjutkan online lagi belajarnya di kelas 6. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk belajar. Jangan sampai kendor untuk semangatnya ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kamu siapkan dulu alat tulisnya karena nanti akan ada tugas di akhir materi. Nanti akan kalian bisa catat, bisa kalian tulis. Kalau nanti tugasnya sudah selesai, bisa kalian sampaikan ke ibu, kirim ke ibu, ya. Lanjut, kamu dengarkan materi ibu berikut ini. Kita akan belajar PPKN. Pelajaran PPKN kali ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk tema pertama, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Apa yang akan kita pelajari di tema 1 ini? Tema 1 PPKN, yaitu tentang Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Dari mana nama Pancasila itu diambil? Nah, nama Pancasila itu diambil dari dua kata dari Sanskerta, artinya panca artinya 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila itu sebagai pedoman hidup dalam seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia itu harus selalu berpegang pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sikap dan perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Tentunya kamu sudah tahu kan bunyi Pancasila? Masih ingat? Kalau lupa, boleh kalian lihat. Sila pertama berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi kita sudah membacakan 5 sila dalam Pancasila. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Tapi di pertemuan ini kita hanya bahas 3 sila saja. Yang pertama, apa saja penerapan sila pertama dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan sebagai bangsa dan bangsa Indonesia. Tentunya kamu ya pasti percaya akan Tuhan kamu. Siapa Tuhan kita? Yaitu Allah. Dengan kita percaya akan adanya Allah, pasti kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Salah satunya adalah melaksanakan sholat. Tadi kamu sudah sholat 5 waktu, sudah sholat zuhur tentunya. Alhamdulillah kalau sudah sholat, itu artinya kamu percaya akan adanya Tuhan, adanya Allah. Yang kedua, penerapan yang kedua adalah menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Ya, tentu. Di masyarakat, di kampung kita lah itu ya, pasti kita menemukan tetangga atau teman yang berbeda agamanya dengan kita. Kita beragama Islam,
Teman kita ada yang beragama Kristen Katolik, ada yang beragama Kristen Protestan, atau ada yang beragama Hindu, Buddha. Nah, tugas kamu sebagai manusia sosial yaitu harus menghormati antar pemeluk agama. Biarkan dia melaksanakan ibadahnya, kita melaksanakan ibadah kita. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, itu dia ya. Ketika kita telah memeluk agama tertentu, maka kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang ditetapkan dalam agama. Ya, pasti itu ya. Kalau kamu sudah punya agama kamu yaitu Islam, perintah di dalam agama Islam adalah apa? Sholat, mengaji, puasa, ya, terus zakat, ya, dan banyak lainnya. Kamu harus taat itu dan menjauhi larangan yang ditetapkan agama. Apa yang dilarang oleh agama dalam agama kita? Allah melarang kita untuk berjudi. Allah melarang kita untuk meminum minuman khamar atau minum-minuman keras. Nah, itu diharamkan. Maka kalau diharamkan dilarang, kamu harus menjauhinya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Ya, lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalau kamu percaya akan adanya Tuhan kita, ya kita yang melaksanakan ajaran agama kita. Biarkan mereka menjalankan agamanya. Kamu tidak boleh memaksakan suatu agama. Yang kelima, menjaga dan merawat tumbuhan dan hewan makhluk ciptaan Tuhan sebagai wujud rasa syukur atas karunia Tuhan. Ya, di rumah kamu punya hewan piaraan, kucing misalnya. Oke. Kalau kamu punya kucing di rumah, kamu rawat, ya, itu artinya apa? Kamu punya rasa syukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Dan bagaimana ya? Tadi kita sudah melaksanakan penerapan sila pertama. Sekarang penerapan sila kedua dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa penerapannya? Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Apa itu artinya tenggang rasa? Sikap tenggang rasa adalah sikap yang mencerminkan, menghargai, dan menghormati orang lain melalui apa? Melalui ucapan, melalui perbuatan, dan melalui tingkah laku. Yang keempat, membantu orang lain dengan rasa kasih sayang. Yang kelima, bersikap adil terhadap orang lain tanpa melihat perbedaan yang ada. Ini adalah suatu gambar posko bencana banjir. Mengumpulkan dana dan pakaian layak untuk bencana banjir adalah salah satu bentuk rasa kasih sayang. Iya, betul. Karena kita manusia adalah manusia sosial. Manusia yang membutuhkan bantuan orang lain. Tak mungkin kita bisa hidup sendiri. Ya, pasti kita butuh bantuan orang lain, sekecil apapun itu. Apalagi tetangga. Tetangga adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Maka itu dengan tetangga ya kamu harus kasih sayang. Nah, tadi kita sudah bahas penerapan sila Pancasila pertama dan kedua. Sekarang Ibu tanya kamu, masih ingatkah bunyi sila ketiga Pancasila? Apa tadi bunyinya? Persatuan Indonesia. Ayo kita ucapkan bersama Persatuan Indonesia. Apa saja sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila? Tahu? Oh, tahu. Bagus. Kalau tahu, ayo sebutkan secara bergantian. Nah, sekarang Ibu tanya kamu. Pernahkah kamu melakukan kegiatan gotong royong? Di mana, Bu? Di lingkungan kamu, di RT. Kenapa kok harus gotong royong, Bu? Karena gotong royong merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Dengan gotong royong dapat memupuk rasa kebersamaan,
mempererat tali persaudaraan, serta menciptakan kerukunan dan rasa persatuan. Tentu ya, pasti. Karena gotong royong itu dikerjakan secara bersama-sama. Kalau dikerjakan sendirian namanya apa? Bukan gotong royong dong. Yang selanjutnya, nilai persatuan diartikan sebagai nilai patriotisme dan cinta tanah air. Nah, sekarang Ibu sudah jelaskan penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga. Sebenarnya penerapannya masih banyak. Kalian bisa cari dimanapun penerapan sila Pancasila itu. Di Google kamu bisa cari boleh. Kalau yang Ibu sampaikan tadi hanya sebagai contoh saja. Nah, sekarang ayo kerjakan latihan PKN ini, salin kembali di buku tulis kalian. Kalau sudah selesai, kirim hasilnya ke Ibu melalui Japri via WA. Ada 5 pertanyaan, kalian salin lagi ya di buku tulis ya. Kalau sudah selesai, kirim ke Ibu. Ya, paham ya? Kalau ada yang tidak mengerti gimana Bu, boleh kamu tanya di via WA. Demikian penjelasan yang Ibu sampaikan di PPKN materi pelajaran PPKN hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.